Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bersifat pemaaf dan berlapang dada dalam menghadapi orang-orang musyrik selama 10 tahun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bersikap kasar terhadap mereka. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ketika Allah menurunkan ayat berikut kepada nabinya, yaitu firman Allah, Hudil afwa, dan seterusnya, maka Rasulullah bertanya, "Hai Jibril, apakah artinya ini?" Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu agar memaafkan terhadap perbuatan orang yang berbuat aniaya kepadamu, dan kamu memberi orang yang mencegahnya darimu, serta bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya darimu." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ibnu Abbas. Setan tidak pernah berhenti berdakwah kepada manusia untuk mengajak sesat. Apakah orang mukmin akan berhenti berdakwah hanya karena mereka orang-orang musyrik sulit didakwahi? Bagaimana menyikapi perilaku musyrikin dan godaan setan yang beredar di sekitar orang-orang beriman? Hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bersifat pemaaf dan berlapang dada dalam menghadapi orang-orang musyrik selama 10 tahun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bersikap kasar terhadap mereka. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ketika Allah menurunkan ayat berikut kepada nabinya, yaitu firman Allah, Hudil afwa, dan seterusnya, maka Rasulullah bertanya, "Hai Jibril, apakah artinya ini?" Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu agar memaafkan terhadap perbuatan orang yang berbuat aniaya kepadamu, dan kamu memberi orang yang mencegahnya darimu, serta bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya darimu." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ibnu Abbas pernah bercerita, Uyainah ibnu Husain ibnu Huzaifah tiba di Madinah lalu menginap dan tinggal di rumah kemenakannya, yaitu Al-Hur ibnu Qais. Sedangkan Al-Hur termasuk salah seorang di antara orang-orang terdekat dengan Khalifah Umar. Tersebut pula bahwa teman-teman semajelis Umar dan dewan-dewan permusyawaratannya terdiri atas orang-orang tua dan orang-orang muda. Lalu Uyainah berkata kepada kemenakannya, "Hei kemenakanku, kau adalah orang yang dikenal oleh Amirul Mukminin. Maka mintakanlah izin masuk menemuinya bagiku." Al-Hur berkata, "Saya akan memintakan izin buatmu untuk bersua dengannya." Lalu Al-Hur meminta izin buat Uyainah kepada Umar, dan Khalifah Umar memberinya izin untuk menemui dirinya. Ketika Uyainah masuk menemui Umar, Uyainah berkata, "Hei Umar, demi Allah, engkau tidak memberi kami dengan pemberian yang berlimpah, dan engkau tidak menjalankan hukum dengan baik di antara sesama kami." Maka Khalifah Umar murka, sehingga hampir saja ia menampar Uyainah. Tetapi Al-Hur berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah berfirman kepadanya, kepada nabinya, Hudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Dan sungguhnya orang ini termasuk orang yang bodoh." Demi Allah, ketika ayat itu dibacakan kepada Umar, Umar tidak berani melanggarnya, dan Umar adalah orang yang selalu berpegang kepada kitabullah. Hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari secara munfarid. Tidak ada manusia yang sempurna, maka memaafkan kekurangan orang lain adalah keutamaan pergaulan. Untuk kepentingan dakwah, seorang petugas dakwah tidak boleh kasar dalam bergaul, melainkan bersifat pemaaf dan toleran. Ini dalam pergaulan pribadi, bukan dalam urusan akidah. Rasulullah tidak pernah marah kalau berhubungan dengan urusan pribadi, tetapi bila agamanya diusik, tidak ada yang bisa menghentikan kemarahannya. Dukung segala kebaikan yang dikenal banyak orang. Biarkanlah orang-orang bodoh, karena dengan dibiarkan terkadang itu jadi solusi, karena mereka akan merasa terhina sehingga berhenti dengan sendirinya. Jadi jangan sama dengan mereka. Itulah di antara strategi dakwah di tengah-tengah musyrikin yang masih kuat dan mendominasi. Tetapi terkadang kemarahan itu tidak bisa ditahan. Itulah keadaan di mana setan sedang bekerja. Maka untuk meredakannya, berlindunglah kepada Allah. Wa imma yanajagannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dua orang lelaki yang saling mencaci di hadapan Nabi SAW. Kemudian salah seorangnya marah sehingga hidungnya mekar karena emosinya. Maka Rasulullah SAW bersabda,
Inni li'alamu kalimatan law qalaha ladhaba anhu ma yazidu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqila lahu faqala ma bi bin junun. Kata Rasul, sungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat. Seandainya dia mengucapkannya, niscaya akan lenyaplah dari dirinya emosinya yang membakarnya, yaitu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ketika disampaikan kepada lelaki itu apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, maka si lelaki yang emosi itu menjawab, saya tidak gila. Diriwayatkan Ibnu Katsir. Setan itu musuh manusia. Ia akan selalu mencari celah untuk menghancurkan manusia. Salah satunya dengan membuat bisikan-bisikan buruk. Tidak terkecuali bagi para petugas dakwah yang harus berdakwah kepada orang bodoh yang kadang menjengkelkan dan membuat marah. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Godaan setan membuat was-was, lupa diri, dan membutakan mata hati. Sehingga ketika ia ingat Allah, terbukalah mata hatinya. Terlihatlah kesalahan-kesalahannya. Maka takwa adalah cahaya. Godaan setan adalah kegelapan. Hadirnya kegelapan tidak akan mampu menahan ketika cahaya datang. Kenapa mereka berbuat bodoh seperti itu? Di belakang mereka ada setan. Ngeri. Setan kemudian bekerja sama atau menjadi pengendali manusia yang bodoh itu, yang menghalangi orang dari jalan Allah. Wa ihwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Dan teman-teman mereka, orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Kerjasama antara setan dan orang kafir dan musyrik terus-menerus tidak bosan, sehingga ketololan dan kebodohan itu akan terus mereka lakukan. Di antara kebodohan itu nampak dari sikap mereka terhadap para petugas dakwah. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi Hada basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Dan apabila engkau, hai Muhammad, tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mereka pikir Al-Quran ini buatan manusia. Mereka tidak mengerti dan memahami bahwa Al-Quran ini dari Allah. Maka kebodohan-kebodohan itu akan nampak dalam setiap komentar dan perilakunya terhadap Al-Quran. Apakah mereka sudah tuli? Padahal ayat-ayat Al-Quran ini sudah viral dan banyak orang membicarakan. Al-Quran ini petunjuk dari Allah dan rahmat dari Allah yang bisa membesarkan dan menguatkan umat Islam dengan kemenangannya. Tapi mengapa umat Islam terkadang kalah? Karena mereka tidak benar-benar melaksanakan syariat Al-Quran. Setan dan para pengikutnya terus berupaya memalingkan umat dari Al-Quran, sehingga Al-Quran hanya dijadikan nyanyian, sementara hidupnya tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Mengaku muslim, tapi perilakunya tidak sesuai Al-Quran. Lalu bagaimana Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi rahmat, sehingga menjadi faktor penentu kemenangan umat? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Orang kafir menyebut Al-Quran sebagai sihir. Boleh jadi ini karena Al-Quran memang memiliki daya ubah seperti sihir. Umat yang lemah bisa menjadi kuat dengan pelajaran Al-Quran, tetapi ia bisa berguna dan berdaya ubah ketika dipahami dan dipraktekkan. Oleh karena itu, para pengikut iblis selalu berupaya agar manusia tidak mendengar Al-Quran. Mereka selalu wanti-wanti kepada para pengikutnya ketika ada petugas dakwah dan pengamal Al-Quran yang datang, jangan dengarkan mereka, karena kamu akan paham. Setelah paham akan mengikutinya. Sehingga bagi orang-orang beriman, para petugas dakwah itu sendiri jangan sampai ia lalai dan tidak memahami Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca, perhatikan, pahami, resapi, sehingga bisa menjadi amaliyah di lapangan. Jangan sampai salah memahami, apalagi tidak memperhatikan, karena bisa jadi miskomunikasi dan tidak berjalannya program Al-Quran. Rasulullah bersabda, innama zu'ilal imam liyu'tama bihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza qara'a fa'ansitu. Sungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Dan apabila imam membaca Al-Quran, dengarkanlah bacaannya dengan penuh perhatian dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
Salat dengan frekuensinya yang berkali-kali dalam sehari bisa jadi kesempatan untuk kembali merenungi ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula dalam setiap salat Jumat dan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah Rasulullah selesai dari salat yang keras bacaannya, beliau bersabda, "Hal qara'a ahadum minkum ma'iyya anifa?" Qala rajulun, "Na'am ya Rasulullah." Qala inni aqulu mali ana zagul Qur'an. Apakah ada seorang di antara kalian yang ikut membaca bersamaku? Seorang lelaki menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Sungguhnya aku akan mengatakan, saya tidak akan bersaing dalam Al-Quran." Hadis riwayat Ahmad. Maka sejak saat itu orang-orang berhenti dari kebiasaan membaca bersama Rasulullah dalam salat yang keras bacaannya, yaitu sejak mereka mendengar hal tersebut dari Rasulullah. Berdasar hadis di atas, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat tidak perlu makmum membaca ayat ketika imam membacanya dengan keras. Bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan bahwa makmum sama sekali tidak wajib melakukan bacaan, baik dalam salat syiriah maupun dalam salat jahriyah atau salat yang pelan bacaannya dan salat yang keras bacaannya. Karena berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan, "Man kana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'atun." Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan yang dilakukan oleh imam merupakan bacaannya pula. Hadis riwayat Ahmad dan Malik. Menurut At-Tabari, ayat ini turun di Mekah sehingga lebih bersifat umum. Artinya tidak hanya mencakup dalam salat, karena Al-Quran tidak hanya dibaca dalam salat. Membaca Al-Quran adalah tameng penjaga diri dari godaan setan. Selain membaca Al-Quran, untuk melawan dan mengalahkan setan beserta pengikutnya adalah dengan zikir kepada Allah. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Orang-orang mengeraskan suaranya dalam berdoa ketika mereka sedang melakukan suatu perjalanan. Maka Nabi bersabda kepada mereka, "Ayuhannas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una as-sammu wal 'ghaiba, innalladzi tad'unahu sami'un qarib." Hai manusia, tenangkanlah diri kalian, karena sungguhnya kalian bukan berdoa kepada Tuhan yang tuli, tidak pula yang gaib. Sungguhnya Tuhan yang kalian sedang menyerunya maha mendengar lagi maha dekat. Dia lebih dekat kepada seorang di antara kalian daripada pegangan pelana unta kendaraannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangan sampai kalah oleh malaikat yang tidak gengsi untuk selalu berzikir kepada Allah. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Ini ayat saddah pertama. Setelah bacaan disunahkan bersujud, bahwa semuanya terjadi karena kuasa Allah. Tiada yang maha kuasa selain Dia. Sehebat-hebatnya musuh Allah tidak akan mampu mengalahkan kehebatan Allah. Maka selalulah ingat kepadanya agar kita dimenangkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.